Hari ini kita akan belajar tentang hak asasi manusia atau yang biasa disingkat dengan HAM. Topik-topik yang akan kita pelajari dalam hal ini yaitu yang pertama ada hakikat hak asasi manusia, yang kedua jenis-jenis hak asasi manusia, yang ketiga karakteristik hak asasi manusia, dan yang keempat DUHAM atau Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia. Mari kita mulai dari topik yang pertama yaitu hakikat hak asasi manusia. Menurut Aristoteles, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang diwariskan pada manusia secara naluriah dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Kemudian John Locke mengungkapkan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Artinya, hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga bersifat suci. Kemudian di dalam Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999 mengartikan hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, di mana hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia guna melindungi harkat serta martabat setiap manusia. Berdasarkan ketiga pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang dimiliki oleh setiap individu atau setiap orang yang tidak dapat dicabut dan direbut oleh siapapun. Dan hak-hak ini bisa mencakup hak personal, hak sosial, budaya, politik, dan sebagainya. Lalu yang kedua, kita akan belajar tentang jenis-jenis hak asasi manusia. Ada 5 jenis hak asasi manusia, yaitu yang pertama personal rights, yang kedua economical rights, yang ketiga political rights, yang keempat social and cultural rights, dan yang kelima ada legal rights. Kita mulai dari yang pertama yaitu personal rights. Personal rights atau hak asasi personal merupakan hak yang mencakup serangkaian hak yang melekat pada setiap individu. Contoh dari hak personal adalah hak untuk beragama, hak berpendapat, dan hak untuk berkeluarga. Yang kedua adalah economical rights atau hak asasi ekonomi. Hak ini berarti hak untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti bertransaksi. Contoh lain dari hak asasi ekonomi adalah hak untuk mendapatkan pekerjaan dan juga hak untuk mendapatkan tunjangan. Lalu yang ketiga ada political rights atau hak asasi politik. Hak ini merupakan landasan utama bagi kebebasan politik dan partisipasi dalam proses politik yang demokratis. Contoh dari hak asasi politik adalah ikut serta dalam pemilihan, bebas untuk memilih atau dipilih, dan juga bisa mendirikan partai politik. Lalu yang keempat ada social and cultural rights atau hak asasi sosial dan budaya. Hak ini adalah hak-hak yang melekat pada individu dan kelompok untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan sosial dan budaya. Contoh dari hak asasi sosial dan budaya ini adalah pendidikan, kemudian mengembangkan budaya, dan kebebasan untuk mengekspresikan budaya. Kemudian yang kelima atau yang terakhir ada legal rights atau hak asasi hukum. Hak ini merupakan hak-hak legal berasal dari undang-undang, peraturan hukum atau dokumen-dokumen legal lainnya. Hal ini berarti setiap orang atau setiap individu memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Kemudian contohnya adalah mendapatkan legalitas hukum sebagai warga negara Indonesia. Kemudian kita akan belajar tentang karakteristik hak asasi manusia. Yang pertama, melekat pada kodrat manusia. Hal ini berarti hak itu dimiliki seseorang karena dia adalah seorang manusia yang merupakan bagian dari kemanusiaan. Hak-hak ini juga tidak dapat dipisahkan atau dicabut dari seseorang oleh siapapun. Kemudian yang kedua, berlaku bagi semua orang. Dalam hal ini, semua manusia itu sama dalam hak asasi manusia, tanpa memandang suku, agama, ras, wilayah, budaya, status sosial.
dan tidak tergantung pada waktu, negara, dan juga wilayah. Lalu yang berikutnya ada keluhuran martabat manusia. Manusia memiliki hak asasi manusia karena dia memiliki martabat yang luhur. Jika nilai-nilai hak asasi manusia diabaikan atau dilecehkan, maka akan dengan mudah terjadi pembunuhan, pelecehan, kekerasan, diskriminasi, dan juga pelanggaran-pelanggaran HAM lainnya. Kemudian yang keempat ada respect atau peduli pada kebebasan manusia. Setiap orang dilahirkan bebas dan sederajat dalam keluhuran martabat dan haknya. Yang terakhir, kita akan membahas tentang Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia atau yang disingkat dengan DUHAM. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights adalah sebuah dokumen internasional yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB yang mengabadikan hak dan kebebasan semua manusia. Deklarasi ini disusun oleh Komite PBB yang diketuai oleh Eleanor Roosevelt. Dan dokumen ini diterima oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 di Paris, Prancis. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa pengakuan atas hak-hak manusia yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua manusia merupakan dasar dari kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di dunia. Isi dari Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yaitu 30 pasal yang menekankan pada martabat, kebebasan, dan kesetaraan manusia. Dan hak-hak ini tidak dapat dicabut oleh siapapun dengan alasan apapun. Dan hak-hak ini harus dijunjung tinggi sehingga terdapat kesetaraan di antara setiap manusia atau setiap individu. Kemudian, pada saat dideklarasikannya Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia ini, terdapat 58 anggota PBB. 48 negara memberikan suara mendukung dan tidak ada yang menentang. 8 negara abstain dan 2 negara tidak memberikan suara. Namun pada saat ini terdapat 193 negara Perserikatan Bangsa-Bangsa atau negara PBB yang telah meratifikasi Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia. Dan Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia. Setelah kita belajar tentang hakikat hak asasi manusia, jenis-jenis dan karakteristik hak asasi manusia, saya mengajak teman-teman semua untuk selalu mengedepankan hak asasi manusia dalam bertindak. Karena hal ini dapat membantu kita untuk meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia.